Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 di sini akan membahas materi psikologi komunikasi organisasi yang beranggotakan Ardi Purnomo, Egy Sunazah, lalu ada Rizky Agung. Pengertian komunikasi organisasi menurut Arnold dan Feldman bahwa komunikasi organisasi adalah pertukaran informasi di antara orang-orang di dalam organisasi, di mana prosesnya secara umum meliputi tahap-tahap attention, compression, acceptance, astrue, dan retention. Menurut Wiryanto, komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan berbagai pesan organisasi di dalam kelompok formal maupun informal dari suatu organisasi. Aspek-aspek komunikasi organisasi, kualitas media informasi berkaitan dengan penerbitan petunjuk tertulis, laporan, surat elektronik atau email, video conferencing, video messaging, faksimil, papan buletin komputer, dan media lainnya yang dipergunakan dalam organisasi. Aksesibilitas informasi berkaitan dengan seberapa jauh informasi bersedia bagi para anggota organisasi dari berbagai sumber dalam organisasi. Penyebaran informasi berkaitan dengan seberapa jauh informasi disebarkan ke seluruh bagian dalam organisasi dan bagaimana pula menerima informasi dari seluruh bagian organisasi. Beban informasi menurut Peirce and Fowles. Beban informasi berkaitan dengan seberapa jauh para anggota organisasi merasa bahwa mereka menerima informasi lebih banyak atau kurang daripada yang dapat mereka tangani atau yang mereka perlukan agar dapat berfungsi secara efektif. Lalu ada ketepatan informasi menurut Peirce and Fowles. Ketepatan informasi berkaitan dengan seberapa jauh atau berapa bit informasi yang diketahui anggota organisasi tentang suatu informasi tertentu dibandingkan dengan jumlah bit informasi sesungguhnya di dalam suatu informasi. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu yang pertama, saluran komunikasi informal merupakan cara komunikasi yang didukung dan mungkin dikendalikan oleh manajer. Contohnya ada newsletter, memo reguler, laporan rapat, staf, dan lain-lain. Yang kedua, struktur wewenang. Perbedaan status dalam kekuasaan dalam organisasi membantu menentukan siapa yang akan berkomunikasi dengan enak kepada siapa. Selain itu, isi dan keakurasi komunikasi juga dipengaruhi oleh perbedaan wewenang. Yang ketiga, spesialisasi pekerjaan biasanya akan mempermudah komunikasi dalam kelompok yang berbeda-beda. Anggota suatu kelompok kerja biasanya memiliki jargon, pandangan mengenai waktu, sasaran, tugas, dan gaya pribadi yang sama. Yang keempat, kepemilian informasi. Setiap individu mempunyai informasi yang unik dan mengetahui mengenai pekerjaan mereka, yang merupakan semacam kekuasaan bagi individu-individu yang memilikinya. Lalu ada manfaat dan tujuan. Manfaat dari makalah ini untuk mengetahui pengertian dari komunikasi organisasi beserta aspek-aspek. Faktor yang mempengaruhi tipe-tipe proses komunikasi dan hambatan apa saja yang mungkin muncul di dalam komunikasi organisasi. Lalu ada tujuan dari makalah ini adalah untuk mengetahui pengertian dan komunikasi organisasi beserta aspek-aspek, faktor yang mempengaruhi tipe-tipe proses komunikasi dan hambatan apa saja yang mungkin muncul dalam komunikasi organisasi. Lalu ada kesimpulan dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa komunikasi organisasi adalah suatu perilaku yang dilakukan di dalam organisasi untuk pertukaran informasi seperti pengiriman dan penerimaan pesan di antara orang-orang yang berada di dalam organisasi. Terdapat beberapa aspek-aspek dari Peirce and Fowles mengatakan komunikasi organisasi meliputi aspek-aspek yaitu pertama peristiwa komunikasi berkaitan dengan seberapa jauh informasi diciptakan, ditampilkan, dan disebarkan ke seluruh bagian dalam organisasi. Terima kasih.